Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24 sedang berada di ambang kehancuran. Menyadari tatapan datar kakak iparnya saja, sudah membuat tubuh Willy terasa meremang. Ya, Zian pasti tahu dari berita-berita yang tersebar di media sosial. Inilah yang ia takutkan. Jika trio Askara sampai mengetahui masalah ini, mereka mungkin akan memisahkannya dengan Elsa. Dan yang paling buruk, meminta Elsa mengurus perceraian. Kak, aku tidak melakukan apapun. Sungguh, wanita itu menjebakku. Semua tuduhan itu tidak benar. Dan kau pikir aku akan percaya setelah melihat semua bukti yang ada? Dan bagaimana dengan rekaman itu? Willy membeku. Ia sadar bagaimanapun menjelaskan segalanya, tidak ada yang akan percaya selain dua sahabatnya. Hanya Wira dan Marcel saja yang benar-benar tahu seperti apa Willy. Berita dengan cepat menyebar. Kasus yang menjerat Willy menjadi perbincangan hangat. Di semua kalangan dan viral di mana-mana. Walaupun laki-laki itu terus membantah dan membela diri. Namun semua bukti yang ada dan saksi memberatkannya. Beberapa orang berkepentingan seolah memanfaatkan keadaan. Melalui sebuah rapat yang digelar oleh para petinggi rumah sakit tempat Willy bekerja, banyak di antaranya mendesak agar Dr. Willy diberhentikan dari jabatan yang ia pegang. Sebab reputasi rumah sakit sedang dipertaruhkan, pun dengan izin prakteknya yang terancam dicabut jika terbukti bersalah. Sebulan sudah Willy berada di balik jeruji besi. Selama itu pula ia tak pernah lagi bertemu dengan Elsa. Sebab trio Askara tak memberi izin bagi adiknya untuk menemui sang suami. Kini, Elsa telah kembali tinggal di rumah kakak sulungnya. Jika keluarga Askara menjauh dari Willy, berbeda halnya dengan Wira dan Marcel. Saat seluruh dunia seolah menutup mata dan menganggap Willy bersalah, hanya merekalah yang masih percaya dan terus memberi dukungan. Bahkan Marcel sempat bertengkar hebat dengan istrinya demi membela Willy. Sementara Wira berusaha mencari informasi dan bukti-bukti. Dengan melibatkan orang suruhannya, namun hingga kini semua usahanya nihil. Dan sialnya, rekaman CCTV di basement swalayan hari itu tidak berfungsi. Semakin mereka berusaha mengumpulkan bukti, semakin berat kasus yang menjeratnya. Willy seolah sedang berada di ambang kehancuran. Ancaman dipecat, kehilangan jabatan sudah di depan mata. Tidak apa-apa, Marcel. Aku sama sekali tidak peduli dengan jabatan. Kalaupun izin praktekku dicabut, biar saja. Ucap Willy kepada Marcel dan Wira yang siang itu datang menemuinya. Kau mau menyerah begitu saja? Wira tampak tidak terima. Bukan menyerah, aku hanya tidak mau meributkan hal seperti itu. Elsa dan kandungannya baik-baik saja itu sudah cukup bagiku. Willy menatap Marcel dan Wira bergantian. Tatapan matanya seakan meminta untuk segera dijawab. Selama ini, hanya melalui mereka ia dapat mengetahui kabar sang istri.
Sebab ketiga kakak iparnya seolah menutup akses baginya untuk bisa terhubung dengan Elsa. Alhasil, mereka hanya dapat mengetahui kabar Elsa melalui Dr. Sandra, seorang dokter kandungan yang merupakan sahabat Willy sekaligus sepupu Askara bersaudara. Dr. Sandra bilang, Elsa dan kandungannya dalam keadaan baik. Marcel cepat-cepat menjawab saat mendapati raut kesedihan di wajah sahabatnya itu. Hanya saja dia agak malas makan dan tidak mau keluar kamar. Willy menarik napas dalam. Kedua bola matanya telah digenangi cairan bening. Selama kehamilannya, Elsa menjadi lebih manja dan kadang hanya mau makan jika disuapi olehnya. Bahkan wanita itu tidak bisa tidur tanpa dipeluk. Elsa tidak bisa kemari karena kakaknya melarang keluar rumah. Bahkan tidak ada yang boleh menemuinya selain Dr. Sandra. Aku mengerti, mungkin itu lebih baik. Aku juga tidak mau Elsa melihatku dalam keadaan menyedihkan begini. Aku akan menemui kakak iparmu malam ini. Ucap Marcel membuat dahi Willy mengerut. Untuk apa? Wira dan Marcel mendengus kesal. Sepertinya kemarahannya kepada trio Askara tak terbendung lagi. Bukannya membela adik iparnya, mereka malah bersekongkol menyembunyikan Elsa. Dan yang lebih parah, kabar yang berhembus menyebut jika mereka ingin Willy dan Elsa bercerai. Kami mau membuat rusuh di rumah mereka, jawab Wira. Willy terkekeh. Wira belum berubah sejak dulu. Mudah marah dan kadang tidak bisa mengontrol mulutnya saat berbicara. Tidak usah, aku tidak mau kedatangan kalian malah membuat masalah baru. Lagi pula bukankah kau baru saja baikan dengan onde-ondemu? Wira berdecih. Baginya si botak sama menyebalkannya dengan trio Askara. Percuma saja traktiran kopi dan sejumlah uang kemarin. Untuk membujuk botak mengizinkan Elsa menemui Willy. Sebab laki-laki itu terlalu setia kepada bosnya. Bahkan uang sogokan Wira, yang dirasa cukup untuk menumbuhkan rambutnya sama sekali tak dilirik. Itu ide konyolnya Wira. Dia pikir onde-onde bisa dibeli dengan uang. Bukankah lebih baik kita langsung menemui trio Askara saja? Cel, untuk bisa masuk ke rumah keluarga Askara, kau harus meningkatkan iman dan imunmu. Ucap Wira membuat tawa Willy dan Marcel menggema. Setidaknya mulut frontal Wira berguna untuk menjadi bahan tertawaan saat sedang dalam kondisi tegang. Elsa sedang bersandar di pembaringan sambil melamun, ketika seorang wanita paruh baya memasuki kamarnya dengan membawa makan malam. Wanita itu meletakkan nampan di sana, namun Elsa tak melirik sama sekali. Bawa ini pergi, Bibi, aku tidak mau makan. Elsa mendorong makanan yang baru saja dibawa oleh seorang wanita. Sejak pagi belum sesuap pun makanan masuk ke mulutnya. Tapi Nona Elsa kan belum makan sama sekali. Aku tidak lapar, aku mohon jangan paksa aku makan. Wanita parubaya itu akhirnya pasrah. Ia keluar dari kamar dengan membawa makanan yang masih utuh. Sementara Elsa kembali menangis. Kerinduannya kepada sang suami telah mencapai batasnya.
Ia tak dapat lagi menahan perasaannya. Elsa bangkit dan melirik para penjaga yang tengah berada di pos. Yang masih dapat terlihat dari tempatnya berada sekarang. Rasanya tidak mungkin baginya bisa keluar, sebab rumah itu dijaga ketat. Teringat suatu malam saat Willy nekat menyusup masuk ke kamarnya. Dengan memanjat pohon, Elsa segera menuju balkon. Sebuah ide gila baru saja terlintas di benaknya. Di sisi lain, Wira dan Marcel telah tiba di rumah keluarga Askara. Kini mereka sedang duduk di sebuah ruangan. Setelah dipersilakan masuk oleh seorang penjaga, trio Askara juga duduk bersama di sebuah sofa panjang. Menatap tamu yang baru saja datang menemui mereka. Kalian mau apa kemari? Suara Zian memecah kebekuan yang ada. Tanpa basa-basi, Wira melayangkan tatapan tajamnya kepada tiga pria menyebalkan di depannya. Kalian ini kakak ipar macam apa? Seharusnya kalian percaya pada Willy dan mendukungnya, bukan malah menjatuhkannya. Jadi kalian kemari hanya untuk membahas tentang ini? Wira dan Marcel saling melirik. Berhentilah membela Willy, ucap Zian setelahnya. Elsa hendak memanjat di balkon, namun setitik kesadarannya seketika kembali. Ini salah dan berbahaya baginya jika sampai terjatuh. Ia mengusap perutnya yang masih rata. Setidaknya ada 2 nyawa yang harus ia pikirkan di dalam sana. Lagi pula Willy pasti akan marah jika tahu Elsa mencoba kabur dengan memanjat balkon. Wanita itu mengusap air matanya, kemudian beranjak menuju sebuah jendela di ruang tengah. Dari sana ia dapat melihat semua petugas keamanan yang sedang berjaga, termasuk manusia tanpa rambut itu. Aku harus bagaimana? Mereka tidak akan membiarkan aku keluar dari sini. Memangnya salah kalau aku mau bertemu suamiku? Tiba-tiba terlintas sebuah ide di benaknya. Si botak, manusia datar yang hanya tunduk kepada perintah 3 orang saja. Zian, si kecil Dennis dan tentu saja Anita sang monster betina, yang merupakan istri Dimas. Elsa segera menuju kamar dan mengambil ponselnya. Anita adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu. Halo, Kak Anita, ucap Elsa sesaat setelah panggilan itu terhubung. Elsa, ada apa? Kau menangis? Ya? Tanya Anita saat mendengar suara Elsa seperti sedang sesegukan. Aku butuh bantuanmu, Kak. Apa yang bisa ku bantu? Elsa tidak melanjutkan lagi. Yang terdengar hanya suara tangisannya. Tunggu, aku ke sana. Tanpa menunggu jawaban dari Elsa, Anita memutuskan sambungan telepon. Sedangkan Elsa segera turun ke lantai bawah. Dari balik jendela ia mengintip keluar sana, meneliti beberapa orang yang berjaga. Lebih baik menunggu kedatangan Anita di sana saja. Hingga 30 menit berlalu. Terdengar suara mobil yang memasuki halaman rumah itu. Elsa kembali melirik keluar melalui celah jendela. Tampak Anita baru saja keluar dari mobil, membuat beberapa penjaga menundukkan kepala tanda hormat.
"Nona Anita, tumben Anda kemari," ucap si botak. "Aku mau menjemput Elsa," jawab Anita santai membuat kerutan di dahi botak semakin dalam. "Tapi, bos bilang Nona Elsa tidak boleh keluar rumah. Benarkah? Tapi aku mau membawanya keluar." Anita menatap dingin beberapa orang yang berdiri di sana, membuat siapapun yang ditatap merinding. Betapa tidak, wanita itu sedang memainkan senjata api andalannya di tangan. Walaupun sudah menikah dan memiliki 2 anak. Nyatanya tidak membuat Anita kehilangan jiwa mafianya. "Mundur, atau kutembak," ancam wanita itu, mendapat todongan senjata dari Anita. Botak hanya dapat mengangkat kedua tangannya. Jangan pernah memicu kemarahan si monster betina satu itu. Sebab hanya Dimas seorang yang mampu menjinakkannya saat sedang marah. Dan botak baru ingat. Dimas sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis Kia Group. Elsa cepat naik ke mobil. Tanpa menunggu lagi, Elsa segera naik ke mobil milik Anita. "Nona, keluar rumah saat sekarang cukup berbahaya." Sekali lagi botak mencoba untuk membujuk. Namun, bukan Anita namanya jika ia peduli dengan hal seperti itu. "Tenang saja, aku akan mengembalikan Elsa sesegera mungkin. Dan jangan coba mengikuti kami, atau kalian akan menjadi makanan ulat di dalam tanah." Setelahnya, Anita kembali naik ke mobil, meninggalkan botak dan belasan penjaga yang masih membeku. Di sisi lain, perdebatan antara duo Sableng dan trio Askara masih berlanjut. "Apa maksudnya kami tidak boleh membela Willy? Dia kan tidak bersalah. Kalianlah yang akan menyesal karena sudah melakukan semua ini," ucap Wira dengan kemarahan yang berapi-api. Evan dan Fahri tidak ada reaksi. Sejak tadi mereka diam 1000 bahasa. "Kalau kalian tidak mau membantu tidak apa-apa. Setidaknya izinkan Elsa menemui Willy." Kali ini Marcel mencoba melembutkan suaranya. "Hentikan semua usaha kalian untuk membuktikan Willy tidak bersalah. Karena itu percuma, maksudnya?" tanya Wira dan Marcel bersamaan. "Karena semakin kalian membela dan mencari bukti, maka mereka akan semakin menekannya." Willy dan Marcel kembali saling menatap. Memang benar, usaha mereka selama ini sia-sia. Bahkan Marcel harus berhadapan dengan istrinya sendiri, yang merupakan pemilik rumah sakit tempat mereka bekerja. Belum lagi desakan petinggi rumah sakit dan masyarakat yang menuntut agar Willy dipecat. Lalu harus bagaimana? Mobil milik Anita melaju dengan kecepatan sedang. Atas permintaan Elsa, saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat Willy sedang ditahan. Anita terlihat begitu santai mengemudi. Tidak seperti biasanya di mana ia mengemudi dengan kecepatan di atas rata-rata. "Elsa, sabuk pengamanmu terpasang dengan baik, kan?" tanya Anita membuat Elsa segera memeriksa kembali benda yang melingkar di tubuhnya. "Iya, Kak," jawabnya. "Memang kenapa? Apa ada sesuatu?"
Tidak apa-apa, hanya semut kecil, tapi lebih baik berpegang saja. Sepertinya perjalanan kita akan sedikit ada drama. Sejak tadi perhatian Anita tertuju kepada sebuah mobil yang mengikuti mereka dari belakang, beberapa kali mencoba menyalip. Namun, Anita terlalu pintar untuk dikelabui. Ia tahu betul, mobil itu bukan milik Kia Group. Akhirnya, Anita dengan sengaja memilih jalan yang cukup sepi, agar pengendara di belakangnya dapat menjalankan rencananya. Mobil sedan hitam itu berusaha menyalip, sepertinya ingin menyenggol mobil Anita agar terguling. Menyadari hal itu, Anita segera menginjak pedal gas dalam, sehingga mobil miliknya melaju kencang. Benar dugaannya, mereka sedang mengincar Elsa. Senyum tipis penuh misteri hadir di sudut bibirnya. Jangan salahkan aku kalau kalian berakhir hari ini. Ia membuka kaca jendela mobil. Manik coklatnya menatap tajam kaca spion. Dengan gerakan cukup santai, ia menodongkan senjata ke arah belakang. Satu tembakan baru saja dilepaskan Anita, membuat Elsa berteriak ketakutan sambil menutup telinganya. Santai sedikit, Elsa. Ini hanya hal kecil. Tapi siapa mereka, Kak? Tidak tahu, mungkin perampok. Elsa melirik ke belakang sana, di mana sebuah mobil baru saja terguling ke kiri. Tembakan Anita tepat mengenai ban mobil pengendara di belakang mereka. Anita menepikan mobilnya, lalu meraih ponsel dari saku kemejanya. Sudah berhasil masuk perangkap, kau amankan mereka. Kalau tidak mau bicara, kau potong saja lidah mereka. Ucapan Anita membuat Elsa bergidik ngeri. Ya, Anita dan Zian adalah satu paket paling mengerikan baginya. Elsa masih ingat dengan sekretaris Dimas sebelumnya, yang menjadi korban Anita karena telah berani mencoba merayu Dimas. Nyi memotong lidah? Tanya Elsa dengan suara terbata. Kenapa? Hanya lidah, kan? Mereka lebih jahat. Kau tidak lihat, tadi mereka mau membunuh kita? Elsa terdiam. Kini ia mengerti mengapa ketiga kakaknya melarang dirinya untuk keluar rumah. Mereka benar-benar melakukan penjagaan ketat. Bahkan siapapun tidak boleh menemuinya selain Dr. Sandra. Dengan membawa 2 kotak makanan di tangannya, Elsa menatap sebuah bangunan di mana suaminya mendekam selama sebulan ini. Tadi ia meminta Anita mampir ke sebuah restoran untuk membeli makanan yang disukai Willy. Masuklah, aku akan menunggu di sini, ucap Anita. Terima kasih, Kak. Maaf aku merepotkan. Tidak apa-apa, ayo cepat. Elsa membuka pintu mobil, lalu melirik Anita setelahnya. Apa Kak Zian akan marah padaku karena keluar dari rumah? Anita terkekeh mendengar pertanyaan itu. Ia tahu betul bahwa Zian tidak akan pernah bisa marah kepada adik-adiknya. Bahkan Anita yang hanya adik angkat saja begitu termanjakan. Apalagi Elsa yang adik kandung. Kau tenang saja, kalau dia berani marah, maka aku akan menembaknya. Dokter, ada tamu untuk Anda.
Seorang petugas datang dan membukakan pintu yang terbuat dari besi itu. Tanpa bertanya, Willy segera berdiri dari duduknya. Dipikirnya, yang datang hanya pengacara pembela atau Wira dan Marcel. Sebab selama sebulan lebih ia ditahan, hanya mereka yang datang mengunjunginya. Tiba di sebuah ruangan, sepasang manik hitamnya membulat. Lalu dalam beberapa detik saja sudah dipenuhi cairan bening. Saat melihat sang istri berdiri di sana, begitupun dengan Elsa, ia menatap Willy dari ujung kepala ke ujung kaki. Tidak pernah sebelumnya ia melihat Willy dalam keadaan seperti sekarang. Tubuhnya agak kurus dan juga rambut tipis yang tumbuh di sekitar wajahnya. Padahal selama ini, Willy sangat memperhatikan penampilan dan tidak pernah membiarkan wajahnya ditumbuhi rambut halus itu. Dan, meskipun wanita itu berusaha menahan agar tidak menangis, namun sepertinya begitu sulit. Air mata lolos begitu saja tanpa bisa dicegah. Perlahan Willy melangkah mendekat. Ia mengusap dengan lembut wajah Elsa yang basah oleh air mata. "Sayang, kenapa kemari? Ini bukan tempat yang baik untukmu." Elsa belum sanggup menjawab. Hatinya terasa tersayat, walaupun Willy dalam keadaan terpuruk seperti sekarang. Namun sikapnya memperlakukan istrinya tak berubah sedikit pun. Sangat lembut. Tangan wanita itu kini terulur membelai wajah yang begitu ia rindukan. "Aku sangat merindukanmu, tolong jangan memintaku pergi secepat ini." "Tidak, sayang, sini aku peluk." Rasanya kerinduan begitu kuat di antara mereka, yang hanya dapat dilepaskan melalui sebuah pelukan erat. Elsa menangis dan menyembunyikan wajahnya di dada suaminya itu. Sedangkan Willy berusaha untuk tetap tenang. Ia tidak ingin Elsa melihat sisi lemahnya sebagai seorang suami. Hingga beberapa saat berlalu, Willy melepaskan pelukan, mengingat jam besuk yang terbatas. Laki-laki itu membawa istrinya untuk duduk. "El, kenapa matamu sembab begini? Kau menangis terus, ya?" "Lalu bagaimana dengan mereka? Semua baik-baik saja, kan?" Elsa hanya menjawab dengan anggukan. "Kau mau berjanji sesuatu untukku?" "Tidak mau," lirih Elsa dengan sisa tangisan yang tertahan. Willy tersenyum. Ia kembali merebahkan kepala Elsa di dadanya, sambil sesekali menghujani wajah wanita itu dengan kecupan. "El, kenapa harus menangis? Aku tidak akan selamanya ada di sini. Aku pasti pulang suatu hari nanti untukmu. Dan kita akan bersama lagi. Yang terpenting adalah kau percaya padaku saja. Sungguh aku tidak pernah melakukan apa yang mereka tuduhkan. Aku percaya, lagi pula kau tidak akan menemukan wanita di luar sana yang lebih hot dari aku, kan?" Mau tidak mau Willy terkekeh. Ia mengecup kening Elsa setelahnya. "Kau yang paling hot." "Oh, ya, kau bawa apa?" tanyanya sambil melirik kotak yang dibawa Elsa. "Aku mau makan disuapi, makanya aku kemari." Willy segera meraih kotak makanan itu. Kehadiran Elsa di sana benar-benar membuat hatinya menghangat. Terlebih sikap manja Elsa kepadanya sama sekali tidak berubah sedikit pun. "Baiklah,
Sayang, sini aku suapi. Untuk pertama kalinya, sejak sebulan lebih berpisah, Elsa makan dengan lahap. Begitupun dengan Willy. Keduanya makan bersama dengan saling suap, membuat beberapa penjaga senyum-senyum sendiri. Melihat kemesraan sepasang suami istri itu. Bagaimana kau kemari? Bukankah ketiga kakakmu melarang keluar rumah? Aku minta tolong Kak Anita untuk menjemputku. Aku tahu Botak dan pengawal Kak Xian itu sangat takut pada Kak Anita. Makanya aku minta bantuannya. Baiklah, tapi setelah hari ini jangan kemari lagi. Ya, aku tidak mau ada apa-apa. Elsa tidak menjawab. Ia baru saja berencana untuk sering-sering meminta bantuan Anita. Untuk mengantarnya menemui Willy. Jangankan hanya Botak. Xian saja tidak berkutik di hadapan wanita yang dijuluki monster betina itu. Tolong jangan melarangku kemari. Aku tidak akan macam-macam. Yang penting bisa bertemu dan makan bersamamu setiap hari. Kakakmu pasti punya alasan melarangmu menemuiku. Aku tidak peduli dengan alasan mereka. Willy menggenggam jemari Elsa, kemudian menatap dalam matanya. Aku mohon, kau harus menjadi seorang ibu yang kuat. Jaga mereka baik-baik. Sambil mengusap perut istrinya, jangan menangis terus. Aku baik-baik saja di sini. Bersambung.